Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Pertama TKIM, kedua INKP, ketiga ASES, keempat MRT, kelima LPPF, keenam MAPA, ketujuh MAPI, ke-9 MIDI, ke-10 RAL, ke-11 ABA, dan terakhir mari langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang ditutup di harga 6.425 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya TKIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM bagus, konsolidasinya bagus, volume meningkat. Apakah ini comping breakout? Candlenya belum aman, tapi oke lah ya. Kalau ditarik trennya dari semenjak Februari 2023 udah dipatahkan lagi trend line downtrendnya. Cuman memang candlenya kurang oke tutupannya hari kemarin ya Jumat. Tapi bagus karena volume meningkat. Mestinya ini valid walaupun candle kurang bagus. Karena kenapa? Indikasi MACD-nya juga bagus, mengarah ke atas, golden cross, melewati perbatasan garis 0. Dan juga EMA 20 garis merah ini sudah hampir cross ke atas EMA 60 garis biru. Dan sudut kemiringannya sudah 35 derajat lebih. Ya mestinya sih bagus ya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat dan atas minggu depan lanjut. Targetnya 6.800. Semoga sampai minggu depan ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Dan di grup Borneo Trader itu minggu ini juga beli TKIM waktu di 6.150 ke bawah sampai 6.000 itu ya. 2 hari yang lalu, Senin Selasa udah beli dan ya sekarang udah floating profit ya. Dan belinya pun nggak lagi hijau tinggi ya. Lagi di bawah, lagi koreksi bagus, konsolidasinya nekat beli. Karena sudah tahu juga di mana harus stop loss, risknya juga kecil. Sekarang sudah floating profit dengan target ya 6.600 dan 6.800 itu semoga sampai minggu depan untuk TKIM. Seperti itu TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. INKP yang ditutup di 8.850 menguat 0,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini INKP itu di net buy asing. Kalau dilihat dari broker semuanya INKP juga diakumulasi. Menarik minggu depan nih biasa langsung jalan lagi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INKP bagus ya, nggak ada membentuk swing low yang cukup dalam. Dia cuma di 8.400 naik lagi ya, nggak dikasihnya karya 8.000. Jadi bagus nggak? Harusnya bagus, volume juga masih bagus, mestinya sih lanjut. Cuman jangan beli harga pucuk ya, buy on break, resikonya lebih tinggi. Kalau dilihat juga dia sudah membentuk higher high dan higher low 3 hari ke belakang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, tapi dah 5 minggu terus naik membentuk candle hijau ya. Takutnya swing low-nya yang tadi masih sama gambaran saya ke 8.000, takutnya false break dan koreksi dulu. Itu ya. Kalau Bapak Ibu mau trading pendek, cut loss pendek ya silahkan juga. Misalnya jebol 8.600 cut loss dulu, nanti buyback di bawah bisa. Kalau dilihat INKP ini strong uptrend karena EMA 20-nya juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Harusnya sih masih oke lah ya. Untuk INKP, kalau yang mau beli wait and see dulu. Ya Bapak Ibu ketinggalan. Sama, saya juga ketinggalan. Kalau saya lebih memilih TKIM karena masih di bawah ya. Minggu ini saya beli tuh. Dan ya semoga aja terus naik. Jadi ngekor INKP naik, TKIM biasanya ngekor naik juga. Jadi seperti itu ya untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASES yang kemarin juga ditutup cukup signifikan, naiknya 9,92% ke harga 720. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ASES ada sedikit akumulasi walaupun yang distribusi juga cukup besar si YPCC ya. Langsung saja ke teknikalnya. ASES berhasil breakout 640 ditembusnya juga ya. Untuk kondisi seperti ini ASES sudah valid breakout 700 bagi sandaran dan dia juga bagi dividen. Waktu itu 4% lumayan juga ya, dan langsung tutup dan capital gain luar biasa kan. Tahun ini yang bagi-bagi dividen yang tahun-tahun lalunya lambat naik, tahun ini malah langsung ditutup. Tapi ini kebiasaan memang tutup dividen ya. Ini juga ditutup. Waktu dia bagi dividen tutup langsung baru turun. Ini arah ASES ke atas. Kalau melihat kondisi seperti ini, ya ini bisa di web 3, web 1, web 2, web 3. Web 3 minimal sama dengan web 1, 800 atau 840 atau 800 dulu ya.
Pendek-pendek aja dulu. Ke 800 ya lumayan 10% dapat kalau baru beli harga sekarang. Tapi ini disclaimer ya, beli buy on break resikonya juga hitung-hitung. Kalau nggak pakai stop loss silahkan juga, gak ada yang salah ya. Karena ini baru awal, baru tarikan pertama. Ini tarikan kedua lagi ke web 3. Tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk akses. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume juga meningkat, bagus, konsolidasinya juga bagus. Harusnya sih lanjut minggu depan karena ISG juga bullish, peluang besar. Jadi ya sektor investasi pasti ada ganti-gantian, semua saham potensi besar rata-rata arahnya ke atas. Seperti itu untuk aset. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di 2680 terkoreksi 2,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MRT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MRT hari ini gagal menembus 2750-nya, tapi bagus. Ini bisa jadi pola important holder. Jadi pakai aja sandarannya EMA 20-nya ini. Sekitaran 2650, tapi kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 2500 juga silahkan, tapi mestinya dia nggak turun dari 2600 ya. Jadi koreksi satu candle lagi dan siap-siap naik lagi. MACD-nya juga sudah bagus mengarah ke atas, golden cross, bercat di atas juga meningkat, tapi memang sayangnya belum saatnya ya. Kita lihat aja minggu depan. Kalau dilihat konsolidasinya bagus dan minggu ini dia berhasil breakout lagi. 2600-nya mestinya ini bisa valid dan mestinya minggu depan bisa pelan-pelan mencoba mengarah ke atas lagi untuk MRT. Seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 3480 menguat 0,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat bongkar semuanya LPPF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF mantul dari 3400. Ini valid nih ya. Walaupun volume kecil nekat aja atas arahnya, tapi disclaimer ya, kalau mau cut loss aja kalau gagal bertahan di atas 3400. Dan ada candle pembalikan arah, rejection, hammer, ekor panjang, volume meningkat 3 kali lipat. Ini valid mestinya ya candlenya dengan target arah 3600 itu terdekatnya. Ya lumayan lah kalau ke 3600 dapat 120 poin, dapat 3% dengan harga sekarang. Lumayan kalau seminggu ke depan dikasih. Seperti itu ya. Dan targetnya kemana nih? Kalau jalan nih ya, dia membentuk swing. Peluang besar membentuk swing. Swingnya sampai mana? 4000. Nih arah swingnya ya, ke sini nih. Peluang besar ISG uptrend ya dapat 15%. Tapi disclaimer ya, itu maksimalnya menurut saya 15%. Tapi ya minim-minim dapat lah ya 5-6%, semoga aja minggu depan. Seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 7050 menguat 0,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat bongkar semuanya MAPA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPA kembali di atas dan dia baru bagi dividen. Dividennya 40 per lembar samar, langsung tutup, langsung dapat capital gain lagi ya. Luar biasa untuk MAPA. Kalau nggak salah dia bilang ada info mau ratio ya. Coba saya cek dulu di RTI Business. Untuk MAPA laporan corporate actionnya seperti apa. Nggak ada ya, belum ada apa-apa ya. Mungkin wacana juga belum tahu valid nggaknya. Dan sekarang harganya udah lumayan tinggi, harga pucuk, sangat beresiko. Kalau Bapak Ibu mau trading ya jangan sampai turun di bawah 6.300. Itu aja kunci MAPA. Seperti itu untuk MAPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.760 terkoreksi 2,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari bongkar semuanya MAPI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI konfirmasi swing low nggak? Ya harus. Kalau dia gagal bertahan di atas 1350 atau 1330 gagal. Dead cat bond bisa. Koreksi ABC bisa. Itu hitung aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau support kuatnya yang harus dijaga MAPI adalah 1600 karena itu neckline dan kebetulan di situ ada EMA 60 garis biru ini ya. Memang jauh kalau bawah harga sekarang ya. Bagaimana strateginya lah. Kalau saya out dulu 3% aja saya jual kalau dia gagal bertahan di atas 1700. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau konfirmasi jebol 1600 baru jual juga boleh. Kalau nggak pakai stop loss, pakai average down juga boleh. Ya, nggak ada yang salah di saham nih. Kalau ada influencer atau yang pendahulu bilang ilmunya yang paling bagus atau ilmu yang lain jelek ya, berarti dia nggak. Menurut saya loh ya, tapi disclaimer ya, dia nggak
nggak memahami. Karena strategi ini banyak macam di market, nggak satu strategi. Seperti itu. Tapi disclaimer ya, sesuaikan aja dengan profil resiko Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Untuk MAPI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 420, terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI false break, coba nembus 430 gagal. Tapi nggak masalah nih. Neckline dipakai. Support kuatnya 400 nih bisa. Nah, ini bingung kan? Banyak nih. Pakai ini aja ya. Anggap aja dia udah breakout ya. Jangan sampai turun koreksi. Pokoknya kalau Bapak Ibu beli pas saat buy on break, gagal bertahan di atas 400, tinggalin aja. Itu aja ya. Kondisinya bagus. Dia apa nih? Coba lihat ya. Ada corporate action. Oh, Raisu di 100 banding 625 dengan harga 270. Tapi nggak kemana-mana Raisunya. Apakah batal? Atau apa ya? Bagi Bapak Ibu yang tahu, infonya nih boleh nih. Raisunya cum date-nya tanggal 5, ex date-nya tanggal 6. Harusnya kalau 270, dia kan perubahan harga tuh. Apa batal ya? Saya nggak tahu. Tinggal Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya, kalau tahu perkembangan MIDI. Karena saya lihat nih normal aja nih. Nggak ada penyesuaian harga. Ya, tanggal 6 kemarin. Biasa aja nih malah. Ya, seperti itu. Untuk MIDI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di 585, menguat 1,73%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat broker smartnya, RALS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. RALS belum kemana-mana juga. Jauh dari support. Supportnya pakai aja 550. Dengan kondisi seperti ini, lagi konsolidasi, memang membentuk higher low. Tapi pergerakannya bagus kok. Dia tutupannya di harga tertinggi penutupan dan pembukaan minggu-minggu sebelumnya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau ya silahkan ya beli. Tapi kalau mau lebih konfirmasi, tunggu dia bergerak di atas 600, itu lebih aman menurut saya. Atau tunggu di bawah sekalian. Harga sekarang itu nanggung, tapi boleh nggak beli. Apakah dilarang? Nggak. Boleh, silakan. Yang penting kalau mau pakai stop lossnya sekitar 7%. Kalau nggak mau stop loss ya silahkan juga. Kalau mau beli harga penutupan hari Jumat kemarin untuk RAL. Seperti itu untuk RAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 89, terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya, ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABA tutupannya membentuk candle hammer terbalik mingguannya. Jadi konfirmasinya ya minggu depan. Kita lihat aja pergerakan minggu depan. Kalau dia bisa tutup aja minimal ya, ABA di atas EMA 20-nya ini bagus tuh. 93. Berarti Senin atau Selasa tembus 93, menarik. Bisa ke 100 tuh ABA. Ya, kalau mau beli harga sekarang 87, 86 tinggalin aja. Ya, berarti kalau harga sekarang anggap aja di 86 stop loss-nya. 3 poin. 3 poin kali 9, 3,5% lah ya cut loss-nya. Udah, tinggalin aja kalau dia gagal. Itu aja. Tapi disclaimer on untuk ABA. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MARI yang ditutup menguat 1,53% ke harga 66. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, MARI ada distribusi. Tapi nggak masalah. Kayaknya MARI mau menanjak nih. Rame kemarin saya lihat ya. Cuman belum kuat. Langsung saja ke teknikal. Nah, oh iya, dia mau tembus 69, gagal turun lagi. Tapi volume meningkat nih. Ya, untuk MARI minggu depan harusnya jalan. Kalau dia tembus 70 tuh menarik. Siap-siap uptrend, mengakhiri masa konsolidasinya. Tapi ini disclaimer. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, volume juga meningkat. Walaupun memang masih ada ekor. Mungkin ada yang profit taking atau nyangkut lama di 69, 68 mulai jual BP ataupun profit taking tadi. Ya nggak masalah lah ya. Minggu depan harusnya jalan. Kalau dia tembus saja 70, bagus Senin Selasa. Tapi ini disclaimer on untuk MARI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.